Bab 936. Setelah diam sebentar, Thomas pun bertanya, "Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Ada apa dengan Tuan Daniel?" "Tidak ada apa-apa." Ryan tidak banyak bicara. Setelah mengakhiri panggilan telepon, dia menoleh dan menatap Carla. "Carla, apa kamu menghubungi Carlos? Bukankah kalian punya jam tangan pintar yang bisa menelepon?" "Memang ada. Tapi jam tangan pintar Carlos terus tidak aktif. Mungkin tidak ada baterai." Carla sedikit sedih. "Aku kangen Kak Carlos, Kak Charles, dan Mami." "Mami, Mami." Pada saat ini, Rosie kecil terbang masuk dari jendela. "Rosie, kamu sudah pulang." Melihat Rosie, Carla merasa sangat senang. "Apa Kak Charles juga sudah pulang?" "Pulang, pulang." Rosie kecil berteriak ke arah luar. "Aku akan pergi melihatnya." Saat keluar dari kamar, Ryan mendengar suara Charles. Dari luar anak itu berlari masuk sambil berteriak kencang dengan bersemangat. "Papi, Carla. Tuan muda Charles sudah pulang." Bibi Riana dan yang lainnya bergegas keluar untuk menyambutnya. Saat melihat Charles, semua orang merasa sangat senang. Suasana rumah yang mencekam akhirnya menjadi hidup lagi. "Nenek Riana, di mana papiku dan Carla?" Charles bertanya dengan akrab. "Ada di lantai atas. Nenek akan mengantarmu naik." Bibi Riana menggandeng tangan Charles dan naik ke atas, sambil berbicara dengan antusiasme yang tak tertahankan. "Tuan muda, baguslah kamu sudah pulang. Saat melihatmu, nenek sangat gembira." "Aku juga gembira." Charles mendongak dan melihat Bibi Riana. "Ada apa dengan nenek? Kenapa matamu merah? Siapa yang menindasmu?" "Nenek tidak apa-apa. Nenek hanya merasa sangat senang melihat kalian." Bibi Riana buru-buru menyesuaikan perasaannya. "Ayo, kita pergi mencari papimu dulu." "Ya." Charles mengangguk setuju. Juga masih menyapa Ryan. "Paman Ryan, anak baik." Ryan mengobrol sebentar dengan Charles, lalu turun ke bawah untuk menyapa Sanjaya. "Tuan muda bilang, Carla sangat sedih seorang diri di rumah. Kesehatannya tidak bisa pulih dengan cepat. Karena itu, Tuan Besar menyuruhku untuk mengantar Charles pulang, agar bisa menemani Carla." Sanjaya sedang minum teh di lantai bawah. Memang Tuan Besar yang berpikir hingga menyeluruh. Ryan bertanya, "Bagaimana kondisi kesehatan Tuan Besar?" "Sudah membaik, tapi tetap harus diperhatikan." Sanjaya berkata, "Karena melihat keterampilan medis Victoria sangat hebat, maka aku datang untuk menjemput Victoria pergi ke rumah sakit dan memeriksa kondisi Tuan Besar. Ada begitu banyak pakar medis di rumah sakit Prima. Menurutku, seharusnya kalian mendengarkan mereka." Presdir Johnson datang. Perkataan Ryan belum selesai. Johnson sudah berjalan masuk dari luar. Ryan pun hanya bisa menarik kembali perkataannya. "Ryan, kamu sudah bekerja keras." Johnson memasang sikap layaknya seorang tuan. "Layanilah Paman Sanjaya dengan baik. Aku naik ke atas dulu untuk bertemu dengan Daniel." "Baik." Senyum Ryan sedikit kaku. "Sekarang masalah sudah terlewati. Seharusnya kamu gembira. Kenapa malah terlihat masam?" Sanjaya menyadari raut wajah Ryan tidak seperti biasanya. Brookmore memberikan tekanan lagi. "Bukan." Ryan sangat ingin membicarakan masalah keluarga Hilton dengan Sanjaya. Tetapi teringat bahwa Sanjaya dan Tuan Besar begitu mempercayai keluarga Hilton. Dia merasa perkataannya akan sia-sia. Juga ada kemungkinan menimbulkan pengaruh yang negatif. Jadi, dia mengubah perkataannya. "Tuan Daniel belum sembuh sepenuhnya. Aku merasa tidak tenang. Selama ada Victoria, tidak akan terjadi apa-apa." Sanjaya menepuk-nepuk pundak Ryan. "Aku pergi dulu. Kamu lanjutkanlah kesibukanmu. Biar aku antar." Ryan mengantar Sanjaya pergi. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia pun mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor Hartono. "Bantu aku menghubungi Nona Tracy. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya secara pribadi." "Kak Ryan, apa kamu salah menelepon? Kenapa menyuruhku menghubungi Nona Tracy?" "Omong kosong. Kamu kira aku tidak tahu bahwa kamu terus berhubungan dengan Paula?" "Tidak, sudahlah. Cepat hubungi." "Aku mengerti. Aku akan memberi tahu Paula. Mengenai Nona Tracy bersedia menemuimu atau tidak, aku tidak tahu. Kamu beritahu situasi detail keluarga Wollens pada Paula, maka secara otomatis Nona Tracy pun akan bertemu denganku."
Bab 937. Setelah mengakhiri panggilan, Ryan menoleh dan melihat bahwa bawahan Johnson sungguh diam-diam mengawasinya. Melihat dia menoleh, pengawal itu segera mengalihkan pandangan, berpura-pura melihat pemandangan. Ryan mengerutkan kening. Jika terus seperti ini, keluarga Wallens akan berubah nama menjadi keluarga Hilton. Ryan sungguh tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Daniel. Mengapa dia membiarkan ayah dan putri keluarga Hilton terus bertindak seenaknya? Mungkinkah dia sakit hingga menjadi linglung? Rolls-Royce Silver dalam perjalanan pulang ke rumah. Paula menerima panggilan telepon yang sangat lama. Selesai menerima panggilan itu, dia pun memberitahukan situasi terkini keluarga Wallens dengan detail kepada Tracy. Bisa disimpulkan bahwa Daniel sakit hingga menjadi linglung. Lalu Victoria berlaga seperti nyonya rumah, mengurus urusan melebihi batas, menindas pelayan lama, serta Carla merasa sangat khawatir dan takut. Mendengar hal ini, Naomi benar-benar sangat emosi. Daniel itu benar-benar tangannya yang digigit ular, bukan otaknya. Kenapa menjadi begitu linglung? Tidak disangka, dia malah mengundang serigala masuk ke rumah. Aku hampir mati karena kesal. Paula menahan kemarahannya. Hartono bilang, dia hanya memahami sebagian masalahnya, bukan secara keseluruhan. Pengawal lain yang ada di rumah memberitahunya bahwa mungkin kondisi sebenarnya lebih serius daripada ini. Nona Tracy, ayo kita pergi jemput Tuan Muda Charles dan Tuan Putri Carla. Naomi berkata dengan marah, biarkan Daniel mati saja, tidak usah memedulikannya. Oh ya, Hartono juga bilang, Ryan ingin bertemu dengan Nona. Paula menatap Tracy dengan tatapan yang rumit. Hubungannya dengan Hartono semakin dekat. Dia pun semakin banyak memahami masalah 2 tahun yang lalu. Sekarang pandangannya sudah berubah. Dia mulai percaya bahwa Tracy dan Daniel pernah saling mencintai. Tetapi ada banyak kesalahpahaman pada 2 tahun lalu yang masih belum terselesaikan. Untuk apa bertemu? Apa gunanya bertemu? Naomi berkata tanpa sungkan. Anjing itu bukankah memihak pada tuannya? Apa dia ingin minta bantuan Nona Tracy? Apa dia tidak merasa Daniel sudah mencelakai kita begitu parah? Brookmore sudah merugi puluhan triliun. Paula menatap Tracy dengan hati-hati melalui kaca spion. Tidak berani berbicara. Tracy terus menundukkan kepala. Tidak mengatakan apapun. Naomi dan Paula pun tidak berani bicara lagi. Mereka berdua tidak tahu apa yang sedang Tracy pikirkan. Sesampainya di rumah, Tracy datang ke kamar Carlos, lalu memberikan 2 buah hadiah kepadanya. Mami belikan komputer dan ponsel baru. Kelak saat Mami tidak ada di rumah, kamu tidak akan merasa bosan lagi. Terima kasih, Mami. Carlos menerima hadiah itu, tetapi ia tetap tidak gembira. Carlos, apa kamu merindukan Charles dan Carla? Tracy bertanya dengan suara pelan. Iya, Carlos mengangguk. Beberapa hari ini, dengan susah payah dia berhasil melatih burung elang itu, agar ia bisa mengerti perkataannya. Juga melatihnya untuk mendengarkan perintahnya dan menyelesaikan beberapa tugas sederhana. Burung elang itu sudah diam-diam terbang beberapa kali ke rumah keluarga Wallens, tetapi tidak bisa menemukan Rosie kecil. Charles dan Carla juga tidak ada di rumah. Carlos berpikir seharusnya Charles membawa Rosie kecil pergi ke rumah sakit. Meskipun Mami berkata bahwa Carla sudah melewati masa kritis dan tidak ada masalah besar pada papi, tetapi karena tidak bisa menghubungi mereka, dia pun tetap merasa sangat khawatir, juga sangat merindukan mereka. Gantilah pakaian. Mami akan mengantarmu pulang. Demi anak, Tracy memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Daniel. Carlos masih mengira dirinya salah dengar. Benarkah? Tentu saja benar. Tracy mencubit pipi Carlos, lalu berkata, sambil tersenyum, Mami akan mengganti baju. Setengah jam kemudian, kita berangkat. Iya, Carlos mengangguk berkali-kali. Tetapi kemudian dia berkata lagi, tapi, jika aku kembali, bagaimana dengan Mami? Mami bisa pergi melihat kalian kapanpun. Tracy tersenyum. Itu adalah rumah anak-anak Mami. Mami bisa pergi ke sana kapanpun. Benar. Carlos sangat antusias hingga hampir melompat. Sungguh bagus jika Mami lebih cepat berpikir seperti itu. Sekarang juga belum terlambat. Tracy tersenyum. Tidak peduli bagaimanapun hubungan Mami dan Papi,
Mami tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian. Bab 938. Mendengar perkataan ini, Carlos menjadi tertegun, lalu segera bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tracy mengelus-elus kepala Carlos. Carlos, kamu gantilah pakaian, lalu pergi mencari Rosie si elang. Kita bawa dia ke sana juga. Mengerti. Carlos segera mengangguk, memikirkan bahwa Mami dan Rosie si elang akan segera pulang bersamanya. Dia pun merasa sangat bersemangat. Dirinya sudah pergi sangat lama. Entah bagaimana kondisi di rumah sekarang. Di rumah keluarga Wallens, Johnson pergi ke ruang kerja untuk menemui Daniel. Hendak secara resmi mengusulkan pernikahan antara Daniel dan Victoria. Daniel, Victoria tinggal di rumah kalian, juga menjaga kakek dan anak-anakmu. Dengan statusnya sekarang sungguh tidak sesuai. Kapan kalian akan pergi mendaftarkan pernikahan kalian? Daniel sedang menunduk membaca dokumen. Saat mendengar perkataan ini, dia tidak menentang, tetapi juga tidak menyetujuinya. Victoria yang ada di samping memerhatikan raut wajahnya, juga bertukar pandangan dengan ayahnya. Johnson lanjut berbicara. Pada acara pernikahan 2 tahun yang lalu, meskipun bukan Victoria, tapi sudah diumumkan menggunakan namanya. Jadi sekarang mungkin tidak terlalu sesuai untuk mengadakan acara pernikahan. Kita cukup mendaftarkannya saja. Kelak setelah kesehatanmu membaik, serta anak-anak dan kakekmu sudah sehat, baru adakan acara pernikahan. Ini juga termasuk sebuah hadiah untuk Victoria. Bagaimana menurutmu? Ya, akhirnya Daniel merespon. Paman berpikir dengan sangat menyeluruh. Hehe, memang tidak mudah menjadi orang tua. Johnson menghela napas. Orang tua mana yang tidak mengharapkan hal yang terbaik bagi putrinya? Paman sudah seusia ini. Sekarang kesehatan juga tidak terlalu baik. Paman berpikir selama sisa-sisa waktu ini, ingin melihat Victoria memiliki keluarga yang baik. Dia sudah mengerahkan segenap hati dan pikiran untukmu, juga melakukan begitu banyak hal untukmu. Tentu saja, dia melakukannya dengan sukarela. Sebagai seorang ayah, Paman juga tidak bisa berbicara apa-apa, hanya berharap kamu bisa memberinya sebuah status. Ayah, jangan seperti ini. Victoria melakukan isyarat tangan dengan panik. Segala hal yang kulakukan demi Daniel itu atas kemauanku sendiri. Ayah meminta seperti ini, seperti sedang memaksanya. Kamu ini, kenapa malah bilang ayah memaksanya? Papi hanya sedang berunding dengan Daniel. Johnson menjadi panik. Kamu tahu bagaimana perkataan orang luar terhadapmu. Mereka bilang keluarga Wallens tidak mengakuimu. Tapi kamu malah berinisiatif datang ke rumah mereka, memasak dan mengurus rumah, bahkan masih tidak dihargai. Masalah aku jatuh sakit dan menjalani pengobatan adalah kabar tertutup. Bagaimana orang luar bisa tahu? Akhirnya Daniel berkata dengan datar, siapa orang luar yang Paman Johnson maksud? Perkataan ini langsung membuat Johnson terdiam 1000 bahasa. Benar, Victoria membuat isyarat tangan dengan kesal. Aku baik-baik saja di rumah keluarga Wallens. Semua orang sangat menghormatiku. Tidak seburuk yang ayah katakan. Meskipun ada orang yang mengatakan sesuatu, ayah juga tidak perlu memedulikan mereka. Victoria, bagaimana mungkin ayah melakukan hal yang merugikan keluarga sendiri? Ayah melakukannya demi kebaikanmu. Johnson terlihat kesal sekaligus tak berdaya. Sudahlah, Daniel tidak ingin banyak bicara lagi. Paman juga mengatakan bahwa banyak anggota keluarga yang jatuh sakit. Sekarang aku sungguh tidak ingin memikirkan masalah yang lain. Setelah semuanya sehat kembali, baru dibicarakan lagi. Orang zaman dulu bilang saat sukacita datang, musibah pun pergi. Johnson berkata sambil tertawa. Mungkin saja setelah kamu dan Victoria mendaftarkan pernikahan, penyakit kalian pun sembuh. Daniel mengerutkan kening. Saat hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara elang dari luar. Suara apa itu? Johnson dan Victoria sangat terkejut. Raut wajah ayah dan putri ini langsung berubah. Daniel segera berdiri dan berjalan ke samping jendela. Dia pun membuka tirai dan melihat bahwa rombongan mobil Gepatton milik keluarga Moore sudah memasuki kediaman keluarga Wallens. Raut wajah Daniel yang muram untuk waktu yang lama, akhirnya bersinar seperti sebelumnya. Mata yang awalnya terlihat letih dan tak bernyawa juga menjadi berwarna. Dia pun mendesah dengan antusias. Akhirnya datang juga.
Setelah bersabar dan menunggu begitu lama, akhirnya wanita itu kembali. Dia tahu bahwa Tracy tidak mungkin duduk diam dan tidak peduli. Meskipun tidak memedulikan hidup dan matinya. Tetapi wanita itu pasti mengkhawatirkan anak-anak. Bab 939. Tuan Daniel. Dari luar, Andi buru-buru masuk untuk melapor. Orang keluarga Moore datang. Daniel menoleh. Kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Untuk apa mereka datang? Saya juga tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa Tuan Muda Carlos sepertinya ada di dalam mobil. Andi berkata dengan takut-takut. Juga ada elang itu. Elang. Johnson merasa takut hingga wajahnya pucat. Sambil menatap Victoria dengan tatapan rumit. Victoria buru-buru berjalan mendekat. Menggenggam lengan baju Daniel. Sambil berkata dengan memelas. Daniel, aku takut. Jangan takut. Daniel berkata dengan datar. Seharusnya dia datang untuk mengantar Carlos. Sebentar juga akan pulang. Selesai berbicara, dia menepis tangan Victoria secara pelan, lalu berjalan keluar. Jika bukan karena harus berpura-pura, dari awal dia pasti sudah berlari keluar. Namun, sekarang dia harus menahan emosinya dan bersabar. Tidak boleh membuat Tracy menganggap bahwa sejak awal dia sudah membuat perangkap, agar wanita itu datang ke sini. Gerbang besi besar di luar taman tertutup rapat. Tanpa ada perintah dari Daniel, pengawal tidak berani membuka pintu. Sebagian pengawal di sini mengenal Tracy. Juga ada beberapa pengawal yang awalnya merupakan pengawal tuan besar, sehingga mereka tidak mengenali Tracy, tetapi pernah melihat kemampuan tempur keluarga Moore. Hanya dengan melihat mobil Gepatton Silver berlogo L itu, mereka sudah merasa takut. Buka pintu. Rian tahu bahwa Tracy datang membawa Carlos. Mengingat bahwa seharusnya ini adalah hasil dari dirinya yang menyuruh Hartono menyampaikan pesan, Rian pun memerintahkan untuk membuka pintu. Baik, gerbang besi berwarna hijau gelap itu terbuka perlahan-lahan. Pengawal keluarga Wallens membentuk dua barisan dengan rapi, bersiaga sambil membawa senjata. Situasi ini terlihat seolah-olah keluarga Moore datang untuk berperang. 3 mobil Gepatton perlahan-lahan masuk, dengan aura yang mendominasi bagaikan binatang buas. Rosie Silang berdiri di depan mobil, menatap sekelompok pengawal yang ada di depan dengan tatapan dingin, seolah-olah mengatakan, semua yang di depan adalah orang payah. Di lantai atas, ayah dan putri keluarga Hilton melihat pemandangan itu dari jendela. Mereka sangat ketakutan hingga pucat. Victoria, lebih baik kita mundur dulu. Johnson berkata dengan suara kecil. Kabarnya, setelah kembali dari kematian, Tracy yang sekarang bagaikan Dewi Kematian. Sebelumnya, dia menindas saudarimu hingga berakhir sangat menyedihkan. Selain itu, Tuan L yang berada di belakangnya sangat berkuasa. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Meski tidak sanggup, kita juga sudah menyinggungnya. Victoria menatap ke lantai bawah, sambil membuat isyarat tangan kepada ayahnya. Jika sudah melepas anak panah, tidak bisa kembali lagi. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Sukses sudah ada di depan mata. Tidak mungkin mundur. Menghindar dulu juga bagus. Bukan tidak akan kembali lagi. Johnson menjadi panik. Sekarang ingatannya belum pulih. Jika dia tahu bahwa waktu itu kamu yang berpura-pura menjadi dirinya dan masuk ke keluarga Wallens, dia pasti akan mencekikmu sampai mati. Dan, jika dia tahu bahwa kamu yang menaruh, Victoria memberikan tatapan tajam, membuat Johnson buru-buru menarik perkataannya. Dia mendongak dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara kecil, ini adalah ruang kerja Daniel. Seharusnya tidak akan ada kamera kan? Sudahlah, Victoria memelototi ayahnya dengan kesal, sambil berbicara dengan isyarat tangan. Ayah di sini hanya akan menunda urusanku. Ayah pulanglah dulu. Jalan diblokir. Bagaimana ayah bisa pulang? Johnson berkata dengan tidak senang. Bagaimanapun juga, sekarang harus menunggu orang keluarga Moore pergi. Selain itu, ayah juga tidak tenang meninggalkanmu seorang diri di sini. Kalau begitu, tutup mulut. Jangan banyak bicara. Victoria membuat isyarat tangan dengan kesal. Ayah tahu. Johnson menjawab dengan lemah. Victoria memelototinya sekilas, lalu berbalik dan keluar. Di lantai bawah, melihat mobil Gepatton yang perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah, Daniel pun berseru, siapa yang menyuruh kalian membuka pintu?
Tuan Daniel. Kak Rian yang menyuruh. Andi menjawab dengan lemah. Rian, kamu sungguh bernyali besar. Daniel memelototi Rian dengan tajam. Tuan Daniel, saya, menyingkirlah. Daniel berseru marah, lalu melangkah keluar. Rian menyingkir ke samping sambil mengerutkan kening. Kejadian ini dilihat oleh Victoria. Tatapannya pun menjadi tenang kembali. Dalam hati dia berpikir, sepertinya sejak awal Daniel sudah sangat kesal terhadap Tracy. Sama sekali tidak ingin membiarkan wanita itu kembali. Hanya saja, wanita itu yang datang sendiri ke sini, tidak tahu malu. Bab 940. Dengan berpikir seperti itu, Victoria kembali memiliki kepercayaan diri. Selagi para pengawal dan pelayan keluar untuk melihat apa yang terjadi, Victoria segera memberikan isyarat mata kepada Liva. Liva buru-buru membawa mangkuk obat naik ke atas, berjalan ke sudut ruangan yang tidak ada orang, lalu memasukkan sesuatu ke dalam mangkuk itu. Setelah itu, dia membawa obat itu ke kamar Carla. Apa Mami sudah kembali? Mami, mendengar suara elang di luar. Carla bangun dari ranjang dengan bersemangat. Saat hendak turun, dia malah ditahan oleh dua perawat. Nona, kamu tidak boleh turun. Kamu masih sakit, lepaskan aku. Aku mau pergi mencari Mami. Carla mendorong mereka dengan panik, tetapi sama sekali tidak berhasil. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan. Liva berseru marah. Kedua perawat itu segera melepaskan Carla. Liva menghampirinya sambil membawa mangkuk yang berisi obat herbal. Lalu berkata sambil tersenyum, Nona, harus patuh. Setelah minum obat ini, kakak akan membawamu turun untuk mencari Mami. Benarkah? Carla bertanya dengan polos. Tentu saja benar, Liva berkata dengan tersenyum. Setelah minum obat ini, kesehatanmu akan cepat pulih. Dengan begitu, Mami akan sangat gembira saat bertemu denganmu. Baiklah, aku akan minum. Carla mengangguk dengan patuh. Anak baik, kakak bantu kamu minum. Liva segera memberi Carla minum obat itu. Carla, tiba-tiba, Rosie kecil terbang masuk ke dalam, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya untuk mencegah Carla minum obat itu. Burung sialan, minggir. Liva mengibaskan tangan untuk mengusirnya. Rosie kecil disingkirkan oleh Liva. Lalu dua perawat yang lain mencoba menangkapnya. Carla buru-buru mendorong mangkuk itu menjauh, lalu berteriak kencang. Jangan menyakiti Rosieku. Carla, harus patuh. Jangan pedulikan mereka. Minum obat dulu. Liva lanjut memberi Carla minum obat. Tidak mau minum. Uhuk-uhuk. Carla mulai batuk-batuk. Dia pun mendorong mangkuk obat itu dan menolak untuk minum. Anak kecil harus patuh. Liva menahan Carla secara paksa. Memaksanya minum obat. Apa yang kalian lakukan? Saat ini, Charles berlari masuk dan kebetulan melihat hal ini. Lepaskan Carla, Tuan Muda. Kedua perawat itu berniat menghentikan Charles. Namun, mereka bukanlah lawan Charles. Charles menyelinap masuk dengan cerdik, lalu menendang mangkuk obat itu. Kamu, Liva benar-benar emosi hingga mengangkat tangannya dan hendak memukul Charles. Charles menendangnya hingga jatuh ke lantai, lalu berseru marah. Orang jahat, kamu berani memukulku. Apa biasanya kamu menindas Carla seperti ini? Kak Charles. Saat melihat Charles, Carla pun memeluknya sambil menangis. Carla, jangan takut, aku akan membawamu pergi mencari Mami. Charles memapah Carla berdiri, berniat membawanya keluar. Namun, kedua kaki Carla sangat lemas, sama sekali tidak bisa berdiri dengan stabil. Jadi, Charles pun keluar dengan menggendongnya. Tuan Muda, jangan berbuat onar. Jika Tuan Putri jatuh dari tangga, itu akan sangat gawat. Kedua perawat itu menasihati. Minggir, Charles berseru marah. Kalian bukan perawat keluargaku. Kakak perawat keluargaku sangat baik dan lembut. Tuan Muda, kedua perawat itu masih ingin menasihati. Namun, Liva memberikan isyarat mata kepada mereka. Mereka langsung tidak bicara lagi. Hanya mengikuti dari samping dan melindungi dengan hati-hati. Seolah-olah takut kedua anak itu jatuh. Di lantai bawah, Tracy turun dari mobil sambil memeluk Carlos. Dia berpakaian putih, terlihat sangat berkarisma. Rosie si elang juga terbang. Ia mengepakkan sayapnya dan berhenti di atas kepala Tracy dan Carlos, seolah-olah adalah dewa pelindung mereka. Naomi dan Paula,
serta 6 pengawal wanita lainnya berdiri di samping dengan rapi. Kali ini, mereka tidak membawa senjata. Thomas memberikan isyarat tangan. Lalu pengawal keluarga Wollens juga menurunkan senjata mereka. Nona Tracy. Sungguh Nona Tracy. Saat melihat Tracy, bibir Riana sungguh bersemangat hingga matanya berkaca-kaca. Astaga. Benar-benar, Nona Tracy belum meninggal. Nona Tracy pulang ke rumah. Saat melihat Tracy, Bibi Nina dan beberapa pelayan lama lainnya juga menjadi sangat bersemangat. Daniel berjalan keluar secara perlahan, sambil menatap Tracy dengan tatapan yang rumit. Dia sudah menunggu momen ini selama 2 tahun. Menanti siang dan malam. Akhirnya wanita itu sungguh pulang ke rumah. チャンネル